Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum, ayo dukung channel ini dengan subscribe supaya terus upload video, dan semoga video-video yang kita upload itu bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan di video kali ini saya akan bagikan material-material yang dipakai untuk membuat instalasi, baik instalasi listrik, instalasi stop kontak, terus ada CCTV dan berbagai macam instalasi yang dikerjakan di proyek. Jadi penggunaan material-material yang digunakan di proyek itu sudah melalui persetujuan atau approval material ya. Jadi nggak sembarangan, dan ini bisa jadi salah satu referensi teman-teman yang ingin pasang instalasi listrik dengan material-material yang tentunya itu mempunyai standar dan sudah diakui. Dan nanti bisa teman-teman simak material-material apa saja yang diperlukan untuk membuat instalasi, khususnya instalasi listrik, baik untuk penerangan maupun untuk instalasi stop kontak. Jadi kalian bisa simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita mulai dari pipa yang sering digunakan untuk memasang instalasi atau membuat instalasi di proyek ya. Di sini kita itu menggunakan pipa conduit, high impact conduit ukuran 20 mili ya, untuk instalasi listrik baik penerangan maupun stop kontak yang menggunakan kabel 3x2,5 maupun 3x1,5. Jadi memakai pipa conduit seperti ini. Oke. Ini ukurannya 20 mili. Terus untuk mereknya kebetulan di sini pakai Vinilon. Jadi teman-teman bisa pakai juga merek Vinilon atau menggunakan material dengan merek yang lain. Misalnya ada Clipsal, ada Bosch, ada LS, dan ada Westpac. Westpac juga mengeluarkan pipa conduit ya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan budget kalian, dan tentunya material ini nanti bebas dari tikus karena ada beberapa bahan material yang dimasukkan ke bahan pembuatan pipa ini yang anti tikus, jadi aman lah. Walaupun misalnya hanya ditaruh di atas plafon, jadi tetap aman, tidak bisa dimakan tikus. Tapi untuk pemakaian pipa conduit ini atau pipa pralon listrik ini, kalian juga bisa pakai pipa-pipa yang murah. Tapi saran saya kalian harus pakai atau menggunakan material-material yang bagus untuk memasang sebuah instalasi listrik ya. Karena ya penting banget supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita tinggal di rumah. Jadi harus standar, harus aman, dan tentunya ya kita harus pinter-pinter menghemat material supaya anggarannya itu juga tidak membengkak. Terus selanjutnya ini ada T-dus, dan kebetulan yang tak pegang ini cross dus karena ada 4 percabangan seperti ini ya. Kalau yang hanya 3 itu namanya T-dus, dan ini nanti fungsinya sebagai tempat untuk mengkonek kabel atau menghubungkan kabel satu dengan kabel yang lain di dalam sini. Dan nggak usah tak buka, kurang lebih kalian mungkin sudah pernah melihat tapi nggak tahu namanya, dan saya ulangi lagi, namanya ini untuk yang cabang 4 ini namanya cross dus. Terus untuk yang cabangnya hanya 3 itu namanya T-dus. Dan kebetulan merek-merek yang dipakai di sini adalah merek dengan nama Vinilon. Jadi saya nggak mempromosikan merek ini, hanya kebetulan saja di proyek ini menggunakan merek Vinilon atau material yang sudah disetujui adalah Vinilon. Kemudian ini yang lebih penting lagi, untuk menempelkan pipa conduit ini di dak beton ataupun di balok ataupun di dinding, kita menggunakan yang namanya klem. Nah, klem di sini juga mereknya Vinilon ya teman-teman, bisa kalian lihat itu ukurannya 20 mili. Nih bisa teman-teman lihat. Terus kita nanti memasangnya menggunakan Fisher ukuran 6. Bisa teman-teman lihat, ini Fisher ukuran S6. Kemudian untuk skrupnya itu memakai 1/4 panjangnya, terus diameternya ini kurang lebih 3-4 mili ya. Jadi kira-kira material-material yang digunakan yang umum adalah seperti ini. Kemudian ada lagi satu lagi yang tidak kalah penting, ini namanya shock pipa conduit, dan ini nanti fungsinya untuk menyambung pipa-pipa listrik atau pralon. Misalnya panjang atau pipanya kurang panjang, kita bisa sambung menggunakan ini.
Ini caranya seperti ini, kita masukkan. Nah, terus ujung sini nanti dimasukkan pipa listrik atau pipa konduit lagi, jadi bisa disambungkan lebih panjang lagi. Karena pipa konduit itu standarnya panjangnya sekitar 2,8 meter ya teman-teman. Jadi untuk bentangan misalnya 4 meter atau 3 meter kita menggunakan yang namanya shock conduit ini. Terus ini tadi sudah, ini namanya skrunya itu ukurannya panjang 1/4 dengan diameter itu sekitar 3 mili. Jadi ini pas banget, nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar, cocok banget. Terus untuk memasukkan atau membuat lubang pada dak beton ini menggunakan bur SDS, ukurannya 6 mili. Kalian kalau misalnya nggak punya bur beton, bisa menggunakan bur tangan biasa, tapi mata burnya yang khusus beton dan ukurannya 6 mili, disesuaikan dengan diameter dari visor yang dipakai ya. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman material-material yang dipakai untuk membuat instalasi, baik instalasi listrik, penerangan, CCTV, IT, WiFi, dan berbagai macam instalasi yang dikerjakan di proyek. Dan semoga video-video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang nggak tahu nama material yang dipakai untuk membuat instalasi. Jadi ya semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen supaya kita terus upload video, dan semoga video-video yang kita upload itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya, walaupun pendek semoga tetap ada manfaatnya. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.